Halo semuanya, apa kabarnya nih? Jadi kali ini bersama saya Anggia Mengsari, aku memandu podcast yang bertemakan visualisasi bangsa yang dapat mengubah rasa tanah air dan bangsa dalam kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Episode hari ini saya nggak mungkin sih sendirian di sini. Saya ditemani 5 orang pemuda yang jumlahnya sama dengan 5 orang yang akan kita bahas di podcast ini. Pertama boleh nih untuk Kak Syahrul perkenalannya dulu Kak. Dan Halo, namanya siapa dan dari mana? Halo Kak. halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sahrul Wijaya. Saya bekerja di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Ogan Ilir. Oke, oke, halo Kak Syahrul. Boleh lanjut Kak Rian untuk perkenalannya Kak? Ya, baiklah. Perkenalan, nama saya Rian Kurniawan. Saya bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Oke, makasih Kak Rian. Oke, lanjut nih untuk Kak Ahmad Khairi. Boleh perkenalan Kak? Oh, oke. Salam kenal semua. Saya Ahmad Heri dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Ogan Ilir dengan jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Pertama. Oke, mungkin selanjutnya boleh Kak Yudo untuk perkenalannya. Baik, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Selamat Yudo dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih. Oke, selanjutnya boleh nih Kak Ihsan Kamil untuk perkenalannya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Kamil. Saya dari kantor Kecamatan Indralaya Selatan. Oke, terima kasih. Oh, mungkin tadi aku belum perkenalan lebih dari dinas mana. Aku dari Dinas Disperkintan dan Ilir. Kami dari dari kelompok Angkatan 12 kelompok 3A. Baiklah, terima kasih semuanya. Sebelumnya, aku mau nanya nih untuk kakak-kakak di sini. Tempat tinggal atau biasanya kakak pulang ke kampung halamannya, ada nggak sih yang dekat sungai atau pesisir pantai di sini? Di tempat saya ada sungai. Oh, ada ya. Oh, itu tempat wisatawan juga nggak sih, Kak? Eh, Untuk jadi tempat enggak, itu wisata cuma alam. ini apa namanya tuh kayak aliran sungai biasa gitu. Jadi enggak jadi tempat untuk wisata enggak sama sekali. Oh, kalau Kak Iksan nggak ada ya, kalau untuk apa tempat wisata-wisata ya gitu. Mungkin untuk kakak-kakak yang lain ada nggak sih tempat Kalau wisata-wisata saya gitu? tinggal di Kota Palembang dan kebetulan Palembang itu dilewati oleh Sungai Musi dan salah satu pariwisata yang berkembang di Kota Palembang itu Sungai Musi. Sungai Musi. Oh, Sungai Musi itu terkenal banget sih, Kak, untuk wisata di Palembang. Untuk kakak-kakak yang lain nggak ada ya? Kampung halamannya. Oke, kalau nggak ada, mungkin satu contohnya itu Sungai Musi, pasti banyak banget kan orang-orang yang berkunjung yang ke sana. Soalnya Indonesia ini banyak banget wisata alamnya, baik dari dataran tinggi maupun dataran rendah. Dan juga sekarang itu banyak sih yang liburannya itu ke pantai-pantai atau sungai yang hidden gem, yang awalnya sepi tiba-tiba menjadi viral dan ramai. Tapi saking banyaknya orang-orang yang berkunjung itu kadang ada yang nggak sadar akan membuang sampah ke tempatnya hingga mencemari lingkungan dan membuat banyak sekali sampah yang terbawa arus sungai maupun laut sehingga menjadi bertumpuk dan hingga jumlahnya itu mungkin bahkan bisa bertonton kayak gitu. Ada nih ada salah satu kasus yang viral yang pernah ada di sosial media di Indonesia ada tumpukan sampah di pantai Indonesia. Bahkan dijuluki pantai terburuk dan terkotor nomor satu di Indonesia, yaitu Pantai Labuan di Desa Teluk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kalau dilihat dari fotonya dan videonya emang sangat menumpuk sekali sih sampah-sampah di pantai ini. Dan pantai ini sekarang udah bersih banget. Emang udah bersih banget karena banyak karena ada kakak-kakak yang menjadi pencetus awalnya yang berisikan 5 pemuda dengan bekerja sama dengan warga-warga dan aparat di sana
buat membersihkannya. Dan hasilnya itu sangat nyata sekarang bisa dilewati banyak orang-orang dan orang di sekitar sana tuh mendapatkan udara yang sangat segar. Tapi meskipun masih ada sisa-sisa sampah di pinggiran itu emang disengaja untuk mengantisipasi bila mana terjadi abrasi di pantai tersebut. Mungkin 5 pemuda yang aku sebutin tadi itu tuh mungkin kakak-kakak pasti pernah kedengar kan namanya Pandawara Group. Pandawara Group ini terdiri atas 5 orang yang bermula dari masalah banjir hingga mereka itu bisa diapresiasi oleh nasional maupun internasional. Mungkin aku boleh tanya ke Kak Ihsan. Kak Ihsan pasti nggak asing dong sama Pandawara. Kalau kakak tahu nggak sih tentang Pandawara Group ini gimana? Boleh dong Kak, itu. Oh, untuk Pandawara Group itu sendiri saya lumayan tahu ya. Jadi soalnya ini kan nama saya kan Muhammad Ihsan Kamil nih. Kebetulan anggotanya itu ada satu yang namanya itu Muhammad Ihsan Destian. Jadi ya gitulah. Oke, Jadi tahu nah itu ya. ya 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 begitu. Jadi tahu kami sama-sama Muhammad Ihsan kan. Nah, sebelumnya yang perlu kita ketahui itu kan Pandawara Group itu kan sudah dibilang tadi kan yang awalnya itu terdiri dari 5 orang pemuda nih ya, yang asalnya itu sebenarnya dari Bandung. Jadi nama-nama mereka itu sebenarnya yaitu Muhammad Iksan Destian, yang seperti yang saya bilang tadi, Rafli Fasyah, Muhammad Agung Permana, Gilang Rahmah, dan Muhammad Riki Sadullah. Nah, mereka ini sebenarnya mulai terkenalnya itu ketika mereka mulai posting di TikTok. Itu sekitaran tahun 2022. Jadi waktu itu kan baru selesai ini kan masa-masa pandemi nih. Orang-orang kan baru mulai ini masih masa-masanya senang mengkonsumsi media. Jadi ketika TikTok benar-benar besar saat itu, mereka benar-benar terkenal gitu kan. Nah, Mhm. eh Pandawara ini sendiri itu terbentuk dari inisiatif pribadi mereka. Karena saat itu di daerah Bandung itu sering sekali banjir di tempat-tempat tinggal mereka. Jadi mereka cari tahu di mana nih masalahnya nih, alasan kenapa mereka tiba-tiba itu keseringan banjir kan. Jadi setelah mereka usut demi usut, alasannya yaitu adalah sampah-sampah yang ada di sungai-sungai itu. Oleh sebab itu mereka mulai nih membersihkan sungai-sungai itu. Awalnya sih 6 bulan pertama mereka masih sembunyi-sembunyi aja kan, nggak ada ngasih ini posting segala macam. Nah, namun tapi ketika sudah mereka posting, di situ nih banyak nih respon masyarakat dan itu mulai deh benar-benar terkenal merekanya. Mungkin itu aja untuk ini dari saya. Hmm, jadi kakak tahu Pandawara ini pasti dari sosial media sih. Waktu itu emang awal-awal viral banget mereka tuh. Iya, benar-benar viral banget waktu itu. Hmm, oke, mungkin mereka tuh udah dari mana? Dari Indonesia tuh mungkin udah keliling banget kan pasti Pandawara itu. eh, Lokasinya itu tuh udah beberapa tempat yang udah mereka bersih-bersihin. Contohnya salah satunya tadi tuh di Provinsi Banten. Untuk Kak Syarul tahu juga nggak sih tempat di mana aja mereka tuh ngebersihin sampah-sampah di Indonesia ini? Boleh nih Kak Syarul. Ya, mungkin kebetulan saya ngikutin mereka di akun TikTok mereka, dan seperti yang Anggia bilang tadi, mereka itu sudah membersihkan pantai di daerah Pandeglang ya, karena mereka memang tinggalnya di daerah Jawa Barat. Terus daerah-daerah Jawa Barat lain yang sudah mereka bersihkan, itu contohnya ada pantai Kesendan, itu di Cirebon, itu melakukan aksi bersih-bersih pantai itu pada bulan Agustus 2023. Terus ada di Sungai Citarum di Kabupaten Bandung. Mereka karena tinggal di Bandung ya, jadi mereka mengusahakan daerah mereka terlebih dahulu. Itu di Januari 2025. Terus ada Tanjung Kait, itu mereka bekerja sama dengan PT Samudra Indonesia, itu sebuah PT logistik. Dan juga di Gedung Sate di Jawa Barat, itu pada baru-baru ini ya, di 18 Juli 2025. Namun selain Jawa Barat sendiri, mereka juga pernah melakukan pembersihan daerah pantai itu di provinsi lain, yaitu di Pantai Sukaraja, Lampung. Jadi mereka membersihkan sebisa mungkin itu dengan daerah yang seluas mungkin. Mungkin seperti itu, Anggi ya. Hmm. Oke Kak Syarul, kayaknya kakak nih ngikutin banget ya Pandawara ya.
saking taunya tentang Pandawara. Eh, Sekarang itu yang viral banget tentang Pandawara itu tuh ada mereka tuh bikin perahu untuk ngebersihin sampah-sampah di sungai. Mungkin untuk Kak Yudo, boleh tuh tahu nggak sih tentang yang viral-viral teknologi mereka itu apa aja? Nge-lag. Ya, baik. Kalau kita berbicara tentang Pandawara, artinya kita berbicara tentang perwujudan dari gotong royong anak-anak bangsa dan inovasi untuk mengatasi salah satu masalah terbesar di negara kita, yaitu sampah di perairan. Nah, Pandawara ini sudah membuktikan bahwa semangat untuk perubahan itu nyata. Tapi mereka butuh alat yang tepat seperti yang disampaikan oleh Anggia barusan. Nah, berbicara tentang inovasi teknologi yang tepat untuk mereka butuhkan, dari yang saya ketahui, mereka saat ini telah menggunakan inovasi alat pembersih dengan nama trash collector ya, atau perahu yang komponen-komponennya itu bisa dipisah-pisahkan sehingga membuat mereka itu bisa berpindah tempat dalam artian mereka bisa berada di tempat-tempat yang kecil, tidak perlu khawatir dengan ukuran perahunya karena perahunya itu seperti Lego. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan sekalian sudah tahu Lego bisa bongkar pasang, kita bisa sesuainya sehingga mereka membersihkan area. Lalu fitur utama dari perahu ini juga menarik ya rekan-rekan sekalian karena konveyor canggih ini juga punya alat yang otomatis untuk menarik sampah. Jadi kalau memang dulu itu mereka biasa mengangkutnya dengan manual dalam artian bisa menggunakan tangan atau alat capit, sekarang perahunya itu sudah dilengkapi dengan konveyor canggih. Sehingga ketika mereka melewati area atau aliran-aliran sungai yang ini dibersihkan, sampah-sampahnya langsung naik ke atas tanpa mereka terlalu effort untuk mengambilnya. Seperti itu, Anggia. Keren banget nggak suka untuk teknologi yang diciptakan Mungkin oleh itu, mereka. Anggia. Ya, Kak. Mungkin keren banget gak sih, Kak, untuk teknologi yang diciptakan oleh Pandawara Group ini pastinya kan sangat inspirasi masyarakat sekitar, kan. Eh, Pastinya masyarakat itu kalau aku ngelihat dari sosial medianya itu masih ada loh respon-respon negatif mereka, tapi lebih banyak respon positif tentunya. Untuk Kak Rian sendiri sebagai masyarakat, apa sih respon kakak itu untuk Pandawara Group ini? Ya, kalau untuk secara pribadi ya, yang Hmm, menyambut dengan positif apa yang mereka lakukan, anak-anak muda yang berjuang untuk membersihkan lingkungan dari sampah ya. Nah, tapi kalau untuk masyarakat luas tuh tentu saja banyak respon lain. Bagian dari iya, mereka itu mengapresiasi kan, wah ini bagus nih, karena bisa membersihkan lingkungan sekitar dalam keadaan sehari-hari gitu kan. Jadi mereka itu terinspirasi dari mereka yang tampil di sosial media tadi kan. Terus ada juga yang tergerak ikut membantu dalam kegiatan ini. Ada yang langsung membantu, ada juga yang langsung memberikan dukungan lain, seperti misalkan menyumbangkan alat kebersihan, atau mungkin memberikan tempat sampah. Ada semacam rasa kebersamaan bagi masyarakat karena adanya Pandawarawa ini. Yang tadinya misalkan kita ingin bersihin sendiri tuh, tapi di lingkungan sekitar kita nggak mensupport itu. Jadi kita ngerasa, ah gimana ya kita cuma bekerja sendiri. Nah, tapi dengan adanya Pandarawa ini, mereka itu juga tergerak. Jadi merasa nggak sendiri untuk membersihkan lingkungan di sekitar ya. Nah, tapi di samping respon positif itu, ada juga respon negatif bagi masyarakat. Namanya juga masyarakat pasti ada positif, ada negatif kan? hmm, Nah, mereka itu berpikir bahwa kebersihan lingkungan ini kan sebenarnya bukan tugas Pandarawa sendiri kan, tapi harusnya ada kelompok-kelompok swadaya dan juga peran dari masyarakat dan pemerintah untuk membersihkan lingkungan kita. Ada juga lagi yang kata kita tuh nyinyir ya, katanya Pandarawa itu mungkin hanya pencitraan, kami juga zaman sosial media direkam, kemudian untuk dapat pujian kan, dan lain sebagainya. Dan yang ini lagi nih, kegiatan Pandarawa ini katanya itu mereka itu berpikir bahwa ini nih kayak suatu hal yang sia-sia. Karena kenapa? Karena sifatnya itu sementara. Kita sekalian kan Pandarawa itu bersihin kota, bersihin sungai-sungai, yang lain sebagainya.
Tapi seminggu 2 minggu itu malah kotor lagi kan? Karena itu kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Nah, makanya sebenarnya dengan adanya Pandarawa ini seharusnya masyarakat itu sadar bahwa mereka itu nggak bisa bergerak sendiri loh. Tetapi harus adanya dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah. Mungkin itu saja lagi untuk respon Benar. dari saya dan juga beberapa respon dari masyarakat yang saya tahu ya. Oke, ya aku setuju banget sih sama respon kalian sebagai masyarakat yang melihat Pandawara Group ini. Tentunya Pandawara Group ini nih pasti banyak banget penghargaan yang diberikan dari nasional ataupun baru-baru ini dari internasional juga diberikan kepada Pandawara Group. Untuk Kak Hoiri, mungkin kakak tahu nggak sih penghargaan apa aja yang dikasih ke Pandawara Group ini? Seperti yang kita tahu, Pandawara Group udah banyak sekali penghargaan-penghargaannya ya dari maupun dari lokal ataupun dari internasional. Buat lokalnya ini ada dari 2022 udah dapat penghargaan untuk konten kreator lokal dengan aksi peduli lingkungan yang viral, terus juga menginspirasi. Di 2023 juga mendapat Indonesia Green Award itu sama peduli lingkungan, inspirasi orang banyak. Terus TikTok Award lagi di 2023 sama. Terus ada anugerah konversi dari UNES, penghargaan atas usaha mereka membersihkan sampah dan pelestarian lingkungan yang memiliki pengaruh luas dan terutama di pendidikan dan sebagai inspirasi. Ternyata banyak banget ya aksi nyata dari Pandawara Group ini dan juga pasti banyak banget penghargaan yang diberikan ke Pandawara ini. Eh, Pandawara ini bisa menjadi contoh untuk kita juga pastinya tentunya sebagai ASN kita tuh harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan nyaman karena ini merupakan sikap dari berorientasi pelayanan dan harmonis agar dapat memberi pelayanan yang baik dalam lingkungan dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Selain itu juga menjaga lingkungan termasuk dari nilai bela negara, menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan implementasi untuk cinta tanah air. ASN juga harus proaktif dalam mengembangkan kreativitas untuk solusi lingkungan yang berkelanjutan sebagai sikap adaptif dan inovatif. Dan tentunya juga ASN sebagai pelopor dan teladan. Kita harus menunjukkan aksi nyata seperti pada grup tadi dalam menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong, dan mengedukasi masyarakat sekitar untuk membuang sampah pada tempatnya. Em, Mungkin itu aja gak sih podcast kita kali ini tentang membahas isu lingkungan yang sekarang ini marak terjadi. Untuk hari ini, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Maaf kalau ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Rekan-rekan.